Baik, halo teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan di bagian percobaannya untuk bab 4 ini di praktikum. Jadi percobaan 4.1 itu penjadwalan multitasking tanpa RTOS. Jadi pertama rangkaiannya seperti ini. Jadi bisa kita rangkai. Yang punya Arduino juga bisa coba ya. Nah, pada rangkaian di bab ini kita menggunakan pull down pada push buttonnya. Kenapa? Karena biar tahu juga bagaimana sih rangkaian untuk pull down gitu. Karena sebelumnya kita juga udah pakai pull up. Jadi seperti ini ya untuk rangkaian pull up dan pull down. Jadi kalau pull down itu push buttonnya dia langsung nyambung ke VCC juga. Dan untuk kalau pull up dia langsung nyambung ke ground. Nah kemudian yang di rangkaian kita itu dia nyambung VCC kan, di sini nyambung 5 volt. Jadi dia pakai pull down. Teman-teman bisa langsung diikuti aja rangkaian yang seperti di sini. Jangan sampai salah, karena kalau salah nanti dia nggak kebaca sebagai pull down gitu. Dan akan mempengaruhi nilai pembacaan ketika sudah dimasukkan kode program. Oke, setelah membuat rangkaian, maka langsung aja teman-teman upload kode program yang pertama ke Arduino-nya. Yang kode pertama, dia tuh bakal mengedipkan LED tiap detik, kemudian membaca pin analog, dan menampilkannya ke serial monitor, kemudian membaca penekanan push button, dan mengedipkan LED internal. Sebelum masuk kode program yang pertama, kita akan mencoba membaca nilai push button, dia benar-benar pull down atau enggak. Kalau pull down berarti nilai ketika belum dipencet itu 0, tapi ketika dipencet dia akan 1. Nah, dia 0. Kemudian kalau kita pencet, maka dia akan jadi 1. Nah, seperti itu. Jadi udah benar ya, ini rangkaiannya udah pull down. Oke, jadi ini ya untuk kode program yang pertama. Sekarang kita upload kodenya. Oke, udah ke-upload ya untuk kode program yang pertama. Jadi nanti dia itu berjalan secara sekuensial. Jadi berurutan. Mulai dari pertama itu menyalakan LED, blink. Nah, kemudian dia akan membaca nilai potensiometer, kemudian menampilkannya. Dan dia membaca push button untuk menyalakan LED built-in. Nah, ini ya untuk hasil pembacaannya di serial monitor. Misal kita putar nilainya, maka dia juga akan sesuai nilai yang kita atur. Nah, tapi mereka bertiga ini tidak berjalan secara bersamaan, tapi secara berurutan. Nah, jadi semisal kita mau menggunakan push button ya, tapi karena ini sekuensial, jadi ketika kode programnya itu masih menjalankan fungsi ini, maka kalaupun kita memencet di push button, maka dia tidak akan menyalakan LED built-in. Jadi harus benar-benar ketika kita mencet, kode programnya juga sedang jalan di sini. Gitu. Jadi ya tidak seperti interrupt. Jadi perlu untuk ditahan dulu. Jadi itu untuk kode program yang pertama. Nah, teman-teman nanti bisa lakukan analisisnya di sini. Kemudian kita masuk ke percobaan kedua, penjadwalan multitasking dengan RTOS. Nah, bagaimana sih perbedaannya? Kita perlu upload library terlebih dahulu. Tapi kalau di contoh modul ini, di Arduino aku nggak ada, jadi kita langsung masuk ke GitHub-nya. Kalian bisa cari gini, free RTOS by Philip. Nanti masuk ke GitHub-nya. Terus klik yang ini. Kemudian kalian download zip di sini. Kemudian masukin di Arduino-nya kalian. Di sini di sketch, include library, terus masukkan zip-nya tadi.
Nah, kita langsung masuk ke percobaan kedua, kode programnya. Langsung kalian upload saja. Dia akan menjalankan sama kayak yang di nomor 1, tapi bedanya mereka akan berjalan secara bersamaan. Mengedipkan LED tiap detik, membaca pin analog, dan menampilkan ke serial monitor, kemudian membaca penekanan push button dan mengedipkan LED internal sesuai penekanan. Sekarang kita upload. Oke, sekarang udah terupload ya untuk kode program yang kedua. Nah, ini untuk pembacaan potensiometernya. Nah, ketika kita mau menyalakan LED built-in, maka kita tidak perlu menunggu sampai ditahan gitu. Nah, itu perbedaannya percobaan pertama sama percobaan kedua. Jadi mereka ini udah berjalan seolah-olah bersamaan. Padahal mereka tetap bergantian, tapi diatur oleh scheduler. Kita melihatnya memang seolah-olah mereka bersamaan. Oke, kita lanjut ke percobaan ketiga. Di percobaan ketiga, penggunaan semafor. Nah, rangkaiannya ini kita nggak pakai LED, jadi hanya pakai push button sama potensiometer. Habis itu kita upload kode programnya. Ini teman-teman bisa dihapus ya komennya kalau kalian terganggu, kalau nggak ya nggak apa-apa. Nah, pada kode ketiga ini kita akan membaca pin analog dan menampilkan ke serial monitor, dan juga membaca penekanan push button dan ditampilkan ke serial monitor juga. Jadi serial monitornya dipakai untuk berdua. Nah, kita lihat apakah bisa. Di-upload dulu untuk kode programnya. Oke, ini udah program ketiga ya, teman-teman. Nah, kita lihat di serial monitornya. Nah, mereka kebaca dua-duanya gitu. Mereka kebaca dengan baik juga keduanya. Nah, kemudian kita coba di push button, kalau ditekan hasilnya jadi. Kita tahan ya. Kalau ditekan dia jadi 1. Nah, seperti itu ya untuk kode program yang ketiga. Jadi mereka berdua memang menggunakan serial monitor secara bersamaan, tapi data mereka tidak bertabrakan. Data bertabrakan itu seperti apa? Jadi benar-benar bareng gitu nulisnya, sehingga akan ada potensi data itu hilang gitu. Maka kita perlu menggunakan semafor agar mereka bisa menampilkan data mereka sendiri dengan baik ke serial monitor. Nah, sekarang kita coba gimana sih kalau mereka berdua ini menggunakan serial monitor tapi nggak pakai semafor gitu. Gimana bakalan datanya. Jadi gini ya, kalau semisal kita upload kode untuk mereka mengakses serial monitor bersamaan. Ini jadinya ada 0 di depan, itu bukan punya potensiometer tapi punya push button. Jadi kayak gitu jadinya. Nah, kalau kita tekan push buttonnya dia bernilai 1 depannya. Tuh. Nah, jadi datanya akan rancu kayak gini. Jadi perlu adanya semafor agar mereka bisa menampilkan datanya dengan jelas di serial monitor.